Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam acara Tadarus Ramadan yang merupakan program kerjasama Cokro TV dan Pergerakan Indonesia untuk Semua PIS. Saya Guntur Romli memandu acara pada kali ini. Bersama saya Habib bin Sohib. Beliau dikenal sebagai sastrawan, penulis cerpen dan juga penulis novel. Beberapa novelnya juga sudah ditayangkan ke layar lebar menjadi film. Baik, kita akan berbincang dengan Habib bin Sohib pada kali ini. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Mau ngobrol soal sastra nih, Bib. Ya. Antum kan dikenal penulis cerpen, penulis novel. Nah, saya ingin bertanya ya, kenapa tulisan itu harus bentuk sastra atau cerpen atau novel? Kenapa misalnya bukan karya ilmiah, bukan sejarah ilmiah atau laporan jurnalistik atau apapun, apa yang menarik menurut antum itu di sastra itu? Iya, terima kasih Bung Guntur. Ya, pertama-tama kalau menulis yang buku ilmiah, ya saya bukan seorang akademisi. Ya, namun saya nggak punya kemampuan untuk itu dari sisi akademisi. Dan yang kedua, saya memang menyukai sastra. Sastra. Ya. Nah, kemudian itu yang saya tekuni gitu. Ya, nah saya membaca beberapa novel Anda seperti Dapet Cikut, kemudian juga cerpen-cerpen yang dulu dimuat di Koran Tempo yang kemudian dibukukan. Di situ cerita tentang kehidupan yang sangat asyik, yang sangat humoris malah, tentang kehidupan masyarakat Betawi, masyarakat Arab, misalnya di Condet. Dan dengan gaya yang jenaka gitu ya. Apa kira-kira yang mau disampaikan memotret kehidupan seperti itu? Ya sebenarnya betul memotret ya. Ya. Saya melihat ada sisi-sisi menarik dari kehidupan keseharian dari di satu perkampungan tertentu. Ada orang-orang tertentu yang perilaku dan interaksi kehidupannya itu ada banyak hal yang menarik untuk diceritakan ulang dalam bentuk cerpen maupun novel maupun film. Di situ ya ada irisan-irisan tentang misalnya perbedaan pandangan keagamaan atau bahkan persoalan ekonomi, gap ekonomi misalnya. Ya, semuanya memunculkan peristiwa-peristiwa yang manusiawi lah. Manusiawi. Itu berdasarkan pengalaman nyata atau imajinasi atau hayalan atau bagaimana dalam membentuk karakter atau menemukan tokoh dan dialog misalnya itu? Ya kalau buat saya kalau fiksi itu ya dari berbagai sumber. Sumber ya. Itu yang beda dengan ilmiah tadi ya? Iya betul. Dari pengamatan, cerita orang, atau mungkin sedikit banyak juga pengalaman tidak langsung, ya. Dari banyak sumber. Nah, kalau melihat misalnya tentang masyarakat, katakanlah di mana ya? Bisa mungkin di Condet atau di mana aja ya? Apa yang ingin antum tulis tuh, apakah ada nilai atau ada pesan yang ingin disampaikan atau hanya ingin nulis cerita saja atau ada semacamnya itu niat atau keinginan atau framing lah misalnya itu kalau kita kenal misalnya kalau di jurnalistik gitu kan memframe sebuah cerita kemudian tujuannya kayak ini tuh atau bagaimana? Ya enggak sih ya enggak ada beban moral tertentu tuh enggak. Saya cuma mau menceritakan apa yang terjadi ya kehidupan peristiwa keseharian gitu. Nah perkara itu ada pesan moral di balik itu ya nggak ada salahnya dan itu sah-sah saja. Tapi artinya nggak terus terbebani dengan satu pesan tertentu gitu. Misalnya juga apa ada upaya untuk semacam kritik sosial kayak gini? Kalau kita membaca, katakanlah di berita atau juga fenomena di masyarakat kan ada ketegangan dalam beragama atau ada ketegangan antar kelompok
Apakah itu karena beda agama atau juga karena beda etnis. Nah, kemudian Anda itu menyampaikan cerita yang katakanlah lebih cair, lebih jenaka. Ya memang di situ ada konflik, tapi bisa diselesaikan dengan penuh jenaka. Nah, memang Anda ingin menyindir situasi sekarang atau ingin menghadirkan kembali cerita katakanlah yang tanda kutip lebih orisinil yang ada di masyarakat atau bagaimana lihat itu? Ya sebenarnya lebih orisinil, sekedar potret itu, tapi kemudian kan mungkin kalau ada orang yang bisa mengambil itu sebagai satu message ya, ya bagus. Karena kan buat saya kalau misalnya saya melihat ada apalah label novel Islami atau fiksi Islami, artinya dengan sudah berangkat dari awal ingin berdakwah ya, dengan kalau saya mikirnya nggak begitu, saya pikir bahwa semua kehidupan sehari-hari ini sebenarnya ya semua bisa dikaitkan dengan apapun, dengan agama, dengan politik dalam pengertian nilai-nilainya itu. Jadi ini satu hal yang universal, gitu, yang common sense gitu. Jadi dalam tataran itu, Bung. Tidak spesifik harus menyuarakan dari apalah agama tertentu atau kelompok tertentu, ya sekedar common sense. Menarik ini. Tadi Anda nyebut soal label ya, novel Islam, film Islam ataupun sebaliknya juga pasti ada ya. Soal katakanlah ada label-label agama. Karena ingin menunjukkan bahwa ini loh novel yang katakan Islam, kemudian mulia, kemudian luhur. Tapi Anda menyebutkan tadi bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali yang bisa dikaitkan dengan agama dan tanpa harus menggunakan label itu ya. Iya, betul. Nah, kalau ada yang menyebut cerpen-cerpen Anda atau novel Anda itu karena memotret kehidupan beragama khususnya yang Islam, apa mau disebut dengan cerpen Islam atau novel Islam atau ini? Enggak juga, enggak. Cuman kebetulan latar belakangnya, settingnya itu orang-orang yang beragama Islam. Gitu. Nah, tapi tidak harus itu novel Islam atau cerpen Islam. Cerpen bisa kemana aja. Kan? Jadi sumber kemuliaan itu juga ada dalam masyarakat, dalam cerita orang-orang kecil ya. Iya, tentu saja ya. Iya. Nah, pergulatan misalnya soal katakanlah ketika harus ada beban, harus ada katakanlah apakah mau disebut dengan ideologi atau pesan yang disampaikan harus dengan nilai-nilai agama atau label-label agama, bagaimana Anda melihat hal itu? Misalnya novel Islam harus ada kata astagfirullah, alhamdulillah, atau dari busana harus dimunculkan, dan bagaimana Anda melihat soal itu? Ya itu, saya pikir itu lebih ke simbolisme ya, bukan pada substansi. Kalau saya lebih menyukai yang lebih ke substansi aja. Meskipun ya nggak ada salahnya juga pakai simbol, tapi maksudnya yang menjadi titik tekan bukan itu sebenarnya. Seperti misalnya kadang saya mikir ya, misalnya ini contoh tapi agak lari dari persoalan. Misalnya bahwa Islam itu atau Nabi Muhammad itu sangat mengajarkan kebersihan, sehingga di masjid sandal harus dicopot. Intinya terus ada juga kata-kata bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi kita tidak menangkap itu secara substantif gitu. Sehingga sehingga kita hanya bersihnya di masjid, tapi di lingkungan kita di gotnya kotor gitu ya. Misalnya kita buang sampah sembarangan. Padahal membuang sampah sembarangan itu kan bertentangan dengan ajaran Nabi sebenarnya. Tapi karena membuang sampah tidak dilabeli sebagai perbuatan pelanggaran agama, maka dianggap itu biasa. Padahal sebenarnya substansinya adalah itu gitu. Bagaimana menjaga lingkungan rumah kita, kota kita bersih. Itu kan sebenarnya itu artinya substansinya tidak tertangkap oleh kita. Lebih menangkap substansi bukan kepada simbol. Simbol juga nggak ada salah menurut antum nggak salah. Tapi bagaimana kita tetap memperluas dan menangkap substansi itu yang lebih penting itu. Dan saya kira kita bisa membaca ya ada substansi memang keluhuran, kemuliaan ya substansi Islam, meskipun novel-novel yang antum tulis atau cerpen yang antum tulis tidak mau memang disebut dengan novel Islam atau cerpen Islam gitu ya. Yang pada substansi. Terima kasih Beb,
Itu perbincangan kami soal sastra dan bagaimana kaitannya dengan keluhuran substansi dari agama. Demikian, terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu pada edisi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.